Halo semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Berjumpa lagi di Palay Film, dengan berbagai rangkuman alur cerita film seru. Kali ini admin akan membahas alur cerita film drakor yang sedang tren. Judulnya adalah Pyramid Game yang baru saja rilis pada bulan Februari tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang sekolah yang aneh dengan murid yang psikopat, membuli setiap murid baru yang datang ke sekolah tersebut. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini ya. Oke, gak usah banyak cincong. Yuk mari gas ke alur ceritanya. 그거 뭐 우리가 대신 당해줘? 뭐 하는 거야? 나너 때문에 뭘 잘못했어? Di awal cerita kita diperlihatkan dengan SMA Putri Baekhyun yang besar. Di sana terlihat seorang siswi baru pindahan. Dia adalah Sung Suji. Ini adalah sekolah yang kesekian kalinya dia pindah. Karena sebelumnya dia sudah sering berpindah-pindah sekolah mengikuti tempat tugas ayahnya yang seorang tentara. 전학생인데요. Di hari pertama sekolahnya Sung Suji kesiangan. Hampir saja guru itu menghukumnya karena sudah terlambat. Namun dengan akalnya yang sangat cerdas, Sung Suji beralasan jika wali kelasnya menyuruhnya datang jam 8:10 pagi. Akhirnya Sung Suji pun dipersilahkan masuk ke sekolah. 뻥이에요. 들어가봐. Di saat Sung Suji berjalan di tangga sekolah tersebut, tak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang menginjak kakinya. Dia adalah Bang Wui. Setelah itu, Bang Wui meminta maaf kepada Sung Suji dan memberitahu di mana ruang guru tahun kedua yang Sung Suji tanyakan kepadanya. 삐약! 그냥 교무실은 4층이야. 삐약? Setelah itu Sung Suji segera pergi menuju ruangan kantor. Di sana dia bertemu dengan Paim, yaitu wali kelasnya. Mereka dengan santai mengobrol dan Sung Suji memperkenalkan dirinya. Paim memberikan pengarahan kepada Sung Suji. Lalu Paim pun mengantarkannya ke ruang kelas. 손으로 들어갔다 11번. 우리 반은 별관이거든. Sesampainya di kelas, Sung Suji pun segera memperkenalkan dirinya. Dia tidak canggung lagi untuk memperkenalkan diri karena sudah sering melakukan hal itu sebelumnya. 성수지야. Sung Suji pun sudah merasakan ada yang aneh dengan teman-teman sekelasnya. Lalu tak berselang lama, Paim segera menunjukkan kursi untuk Sung Suji. 여기 빈자리 보이지? 가서 앉으면 되고. 뭐지 분위기? 진짜. Secara kebetulan, teman sebangku Sung Suji adalah wanita aneh yang bernama Myung Jaeun. Myung Jaeun adalah murid yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Tak jarang dia dibully dengan kejam oleh teman-temannya. Sung Suji mencoba bersikap ramah pada Jaeun, namun Jaeun sendiri bersikap tidak peduli dengan keramahan Sung Suji. 친한 척하지 마. Tidak berselang lama, teman-teman yang lain menghampiri Sung Suji untuk berkenalan dengannya. Salah satunya adalah Baek Harin. Baek Harin adalah anak dari pemilik perusahaan Baekhyun Group yang terkenal, termasuk SMA wanita Baekhyun tersebut. Lalu tiba-tiba Jaeun pergi meninggalkan mereka secara misterius. 지영이 센 척 뭐야? Mereka sangat mengagumi sekaligus takut dengan Baek Harin. Namun saat itu Baek Harin dengan rendah hati menunjuk Yerim lebih cantik darinya. Yerim adalah salah satu murid yang berpengaruh di kelas itu karena bakat bernyanyi dan kekayaan yang dia miliki. Beralih ke ketua kelas yang cantik dan pintar sekaligus kaya raya. Dia adalah So Duah. So Duah selalu dipercaya oleh guru untuk memimpin dan menyampaikan pelajaran di saat guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. 서도와. 정규 6등. Singkat cerita, jam pelajaran seni pun dimulai. Mereka segera pergi ke ruang musik. Layaknya sang idola, Yerim seperti artis terkenal di kelas itu. Mereka meminta agar Yerim menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Seketika Yerim pun segera turun ke panggung dan bernyanyi. 예림이? 진짜 잘. 저 학교에 공부도 잘해. 대학 기사. Keesokan harinya, Sung Suji memasuki kelasnya seperti biasa. Tiba-tiba datanglah Myung Jaeun. Seketika Sung Suji mencium bau rokok dari tubuh Jaeun. 담배 냄새.
Awalnya Sung Suji merasa semua baik-baik saja. Semua temannya seperti terlihat baik. Namun Sung Suji heran ketika dia sedang makan di kantin, dia tidak melihat murid-murid dari kelas lain. Sejak saat itu banyak hal-hal aneh yang Sung Suji rasakan di sekolah tersebut. Singkat cerita, jam pelajaran olahraga pun dimulai. Semuanya berolahraga di lapangan. Lalu tiba-tiba ada seorang murid yang menghampiri Sung Suji dan mencoba memprovokasinya dengan membicarakan tentang kejelekan Jaeun. 진짜 싫겠다. 무섭잖아. 이상하다. Setelah itu, Sung Suji tidak sengaja melihat aksi penyiksaan yang dilakukan oleh Daeyeon terhadap Jaeun. 누가 봐도 뻔히 왕따. 나 정신 못 차려. 나 자식이. 왜 이렇게 발버둥쳐? Setelah penyiksaan itu selesai, tiba-tiba masuklah Sung Suji dengan memberikan sebuah plester untuk menutupi luka Jaeun. Namun Sung Suji terkejut dengan bekas luka sayatan di pergelangan tangan Jaeun. Sontak Sung Suji pun semakin penasaran dengan yang terjadi di sekolah tersebut. Lalu seketika Jaeun bertanya hari apa sekarang. Karena setiap hari Kamis di akhir bulan, game tersebut akan dimulai kembali untuk menentukan ranking yang terbaru. Dengan segera Jaeun menyuruh Sung Suji untuk segera masuk kelas. 빨리 교실로 가. Sesampainya di kelas, So Dua segera menjelaskan jika game ini dilaksanakan setiap hari Kamis di akhir bulan. Peserta wajib mengunduh aplikasinya. Setelah itu harus memasukkan password dan memulai memilih salah seorang murid di dalam kelas tersebut. Semakin banyak yang memilih namanya, maka peringkatnya akan semakin bagus. Peringkat tertinggi adalah A, sementara peringkat terendah adalah F. Semua murid pada peringkat F akan diperlakukan semaunya oleh peringkat yang berada di atasnya. Itulah aturan dalam permainan ini. Dan permainan ini dinamakan dengan Pyramid Game. 피라미드 게임. A등급은 몇 가지 특권을 누리는 것도 그중 하나야. Setiap orang hanya bisa memilih 5 orang saja. Kita tidak bisa memilih diri kita sendiri. Kita tidak bisa memilih satu orang secara berkali-kali. Dan akhirnya pemungutan suara pun segera dimulai. 시작할게. 갖고 성화는 투표. 명자는 Mereka segera memilih 5 orang di dalam kelas tersebut. Dan mereka terlihat senang dengan hasil ranking yang mereka peroleh. Namun tidak dengan Sung Suji, dia ternyata berada di posisi terakhir alias F, karena tidak ada sama sekali orang yang memilihnya. Keesokan harinya, di saat Sung Suji sedang sarapan pagi bersama ayahnya, Sung Suji seolah merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan di sekolah barunya dengan adanya game tersebut. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya kapan ayahnya mendapatkan penugasan lain. 또 언제 받는 거예요? 3달 정도면 이사 가. 많이 생겼어? Singkat cerita, Sung Suji sudah berada di kelasnya. 10 menit sebelum istirahat datanglah Daeyeon untuk memberitahu Sung Suji jika setelah waktu istirahat tiba, maka ritual perpeloncoan tingkat F pun akan dimulai. F는 신고식부터 하는 게 전통이야. 때 만만하게 당해주면 안 돼. 싫어? 싫은데? 그러면 얘들도 널 건들. 신고식할 마음이 좀 들어? Setelah selesai, Sung Suji segera pergi ke toilet. Di sana dia memeriksa seluruh tubuhnya. Ternyata tidak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya. Lalu dia pun menyimpulkan jika mereka sudah terlatih dalam melakukan semua ini tanpa meninggalkan jejak penganiayaan pada korbannya. 상처가 없어. 안 남겼어. Tak berselang lama, datanglah teman-temannya ke toilet. Mereka terkejut dengan pintu yang terkunci dari dalam. Namun akhirnya mereka pun mengetahui jika Sung Suji berada dalam toilet. Sontak mereka semua berteriak agar Sung Suji membuka pintu toilet tersebut. Setelah itu, Sung Suji pun pergi ke kantin untuk makan. Di sana terlihat Daeyeon mendatanginya. Daeyeon mengajak Sung Suji untuk bertaruh dengan menggunakan kartu. Jika Sung Suji kalah, maka dia harus memakan obat analgesik narkoboy yang dibawa oleh Daeyeon. Dan benar saja, Sung Suji kalah dan harus memakan obat tersebut. Tidak kalah akal, Sung Suji pun mengajak Daeyeon untuk bertaruh apakah Sung Suji telah memakan obat tersebut ataukah belum.
Jika Dayeon menang, maka Sung Suji akan memilih namanya nanti di piramid game berikutnya. Dan juga Sung Suji meminta agar Dayeon tidak mengganggunya hari ini. 오늘 종례 때까지 건들지 마. I bet 안 먹었다에 건 거지? Sung Suji pun berhasil memenangkan taruhan tersebut dan segera pergi meninggalkan Dayeon. Kemudian, sesaat sebelum Sung Suji memasuki kelas, tidak sengaja dia menabrak Bak Harin. Lalu Bak Harin memberitahu Sung Suji jika Dayeon mencari tingkat F. 등급들 찾고 있거든. 고마워. 수지야, 네 잘못이 아니야. Lalu Sung Suji pun memasuki kelasnya dengan berencana merekam aksi perpeloncoan mereka untuk mendapatkan bukti. Namun sungguh sayang dia ketahuan, lalu Bang Wuyi merampas handphonenya. Setelah itu Bang Wuyi mengolok-olok Sung Suji karena di handphonenya terdapat aplikasi menstruasi. 생리어플? Kemudian, di saat Sung Suji sedang berjalan di lorong sekolah, tiba-tiba dia ditarik oleh Bang Wuyi dan teman-temannya untuk disiksa. 쉬는 거냐? 숨 쉴 수 있어? Di saat Sung Suji sedang disiksa, lalu tiba-tiba Pai menghampiri mereka. Seketika mereka terdiam dan pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. 얘들이랑 친해진 거야? 사이좋게. 야, 가자. 괜찮아? Kemudian tanpa diduga, Dayeon mengizinkan semua tingkat untuk menyentuh Sung Suji sementara waktu. Akhirnya perlakuan tidak senonoh pun sering terjadi pada Sung Suji. 일시적으로 허가할게. Setelah itu, Sung Suji pun mulai menganalisa semua orang di sekolah tersebut, dan dia berniat untuk keluar dari tingkat F. F에서 벗어났거든. 빨리 교실로 가. Di tempat lain terlihat Jaeun mencoba melakukan hal yang konyol. Dia teramat frustasi dengan keadaannya. Lalu dia pun mencoba akan menjatuhkan dirinya sendiri dari atas kolam renang. Namun hal itu tidak jadi dilakukan karena Jaeun segera sadar. Beralih ke kelas, Sung Suji yang terlihat masih penasaran dan sedang menganalisa orang-orang peserta piramid game. Sung Suji pun penasaran kenapa Jaeun tidak ikut serta dalam game tersebut dan malah menyuruhnya. Lalu tiba-tiba masuklah Jaeun ke kelas itu hingga mengagetkan semuanya. Kemudian Sung Suji mempunyai ide untuk berterima kasih kepada Jaeun, karena Jaeunlah yang menyuruhnya segera mengikuti game tersebut pada hari Kamis kemarin. Sung Suji mengajak Jaeun untuk keluar dari tingkat F pada game berikutnya. 같이 F 탈출할 거다? Singkat cerita, pada jam istirahat, Sung Suji dan Jaeun terlihat sedang mengobrol di taman sekolah. Sung Suji mencoba menjelaskan kepada Jaeun cara untuk keluar dari tingkat F. Sung Suji berencana memisahkan Pyo Ji-a dan Ju Seung-yi di tingkat D. Caranya dengan memanfaatkan celah kegelisahan persahabatan mereka. Kemudian Sung Suji dan Jaeun wajib saling memilih mereka masing-masing. Setelah itu mereka mendekati salah seorang dari Pyo Ji-a dan Ju Seung-yi, dan orang yang tidak mereka pilih secara otomatis akan berada di tingkat F menggantikan mereka. 걸러진 나머진 F가 되게 상대한테 먼저 배신당할 전학생 어떻게... Di tempat lain, Dayeon dan teman-temannya sudah mulai tidak nyaman dengan pergerakan yang dilakukan oleh Sung Suji. So Do-ah menganggap Sung Suji cukup pintar dalam usahanya untuk keluar dari tingkat F. 생각보다 Setelah Sung Suji menjelaskan panjang lebar tentang rencana dan tujuannya, secara mengejutkan Jaeun menolak bekerja sama dengan Sung Suji. Sontak hal tersebut mengagetkan Sung Suji yang beranggapan bahwa Jaeun sangat ingin keluar dari tingkat F. Sung Suji mencoba menyadarkan Jaeun dengan menjelaskan bagaimana perasaan yang lainnya saat Jaeun dipukuli. Mereka senang karena bukan mereka yang berada pada posisi Jaeun. Sung Suji hanya ingin Jaeun menyadari tentang kegilaan di kelas mereka dan jangan hanya tinggal diam saja. Namun Jaeun tetap dengan pendiriannya, lalu pergi meninggalkan Sung Suji. 극혐이야. 아빠 오늘 당직이다. 먹을래? Setelah Jaeun menolak Sung Suji untuk bekerja sama, dari situ Sung Suji terus berusaha membujuk dan mendekati Jaeun dengan berbagai macam cara. Namun tetap saja Jaeun bersikeras tidak mau bekerja sama dan pergi meninggalkan Sung Suji. Sung Suji masih saja penasaran dan mencari dalang utama dalam permainan itu. Awalnya Sung Suji menyangka Yerim sebagai dalang utamanya.
그냥 따라 그린 거. 좋다. 피라미드? 넌 이번에서 처음 들어봐. 이보다 잃을 게 많은 거 아니야? 게 있거든. 왜? Di tempat lain, Bang Wui dan Dayeon terlihat sedang meminta maaf kepada seseorang karena mereka tidak bisa menghentikan Sung Suji dan Jaeun. 성씨 그녀는 한번 시계 Sementara itu, di saat Sung Suji masih merasa penasaran, tiba-tiba datanglah Ko Eun Biol menghampiri Sung Suji karena ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Lalu mereka janjian di ruang musik untuk membicarakan hal tersebut. Seketika mereka pun langsung pergi ke ruang tersebut. 음악실로 와줘. 있을게. Ko Eun Biol memberitahu Sung Suji jika dulu dia pernah berteman baik dengan Jaeun. Namun Ko Eun Biol bertukar suara dengan orang lain dan mengkhianati Jaeun. Sejak saat itulah Jaeun tidak percaya lagi dengan orang lain. Namun dengan kepintarannya, Sung Suji memanfaatkan niat Ko Eun Biol tersebut. 지겠다. 나도 여러모로 써먹을 수 있... Kecurigaan kepada Yerim semakin menguat dengan cerita Ko Eun Biol. Lalu tiba-tiba Sung Suji pun menanyakan nama-nama lainnya yang berada di tingkat atas. 서도와 방우이 구설아. Singkat cerita, ketika Sung Suji berada di kelas, jam pelajaran pun selesai dan waktunya istirahat. Seketika Dayeon meniupkan peluitnya sebagai tanda jika perpeloncoan segera dimulai. 언니가 보양식 줄게. 아유. Di saat itu, Sung Suji memperhatikan Yerim yang dianggapnya sebagai dalang utama permainan tersebut. 예림? 에헤이. 옷 속에 넣어야겠다. 따레쟁이 같은 새끼. Sementara itu, datanglah wanita misterius dengan membawa sebatang rokok di tangannya. Jaeun pun terlihat sangat ketakutan dengan wanita misterius yang menodongkan rokoknya ke mata Jaeun. 할게 이제 그만해 제발. 누구야? Dan ternyata, penempatan Sung Suji di kelas itu juga karena ada campur tangan wanita misterius tersebut. 정해달란 말이지. Hari itu semua terungkap, nyanyian itu, sepatu itu, dan bau rokok yang selalu tercium di saat Jaeun masuk ke dalam kelas. 담배 냄새? Ternyata dalang utama dari semuanya adalah Bak Harin yang Sung Suji anggap polos dan baik hati.